Patrick Stephen Kluivert menjadi pilihan pelatih dari PSSI untuk bisa menjadi suksesor pendahulunya, Shin Tae-yong, buat membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Melalui laman resminya pada 8 Januari 2025, PSSI mengumumkan Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia. Patrick Kluivert dikontrak selama 2 tahun dengan opsi perpanjangan 2 tahun. Patrick Kluivert dinilai memenuhi kriteria sebagai pelatih yang mampu membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Namun, penunjukannya sebagai pelatih mendapatkan respon negatif terkait pengalaman kepelatihannya, terutama saat bertindak sebagai pelatih utama. Patrick Kluivert, seperti yang supporter tahu, merupakan nama besar di sepak bola Belanda. Jelas karena secara profil sebagai pemain, ia termasuk dalam jajaran legenda dan striker terbaik timnas Belanda pada masanya. Namun sebagai seorang pelatih, Patrick Kluivert belum memiliki pengalaman yang cukup. Bagaimana tidak, kader kepelatihannya lebih banyak menjadi seorang asisten, pelatih striker, hingga sebagai direktur olahraga. Pengalaman menterengnya adalah kala menjadi asisten dari pelatih timnas Belanda, Louis van Gaal, di Piala Dunia 2014. Sementara sebagai seorang pelatih kepala, Kluivert baru merasakannya sebanyak 3 kali. Ia melatih FC Twente pada 2011 hingga 2013, timnas Curaçao dalam 2 periode, yakni tahun 2015-2016 dan periode kedua pada 2021. Hingga terakhir, ia melatih di klub Turki Adana Demirspor pada 2023. Secara statistik, Kluivert tak terlalu mentereng kala melatih. Saat melatih FC Twente, ia memimpin 46 laga dengan meraih 25 kemenangan, 8 kali seri, dan 13 kali kalah dengan rataan 1,8 poin. Berlanjut ketika melatih Curaçao, di mana pada periode pertama, ia hanya main di 8 laga awal dengan catatan 3 kemenangan, 3 kali seri, dan 3 kali kalah dengan rataan 1,38 poin per laga. Lalu tahun 2021, ketika ia diangkat menjadi pelatih interim, ia memimpin Curaçao dalam 5 laga dengan raihan 1 kemenangan, 2 kali imbang, dan 3 kali kalah dengan rataan 0,83 poin. Lalu terakhir di Adana Demirspor, ia memimpin tim di 20 pertandingan dengan raihan 8 kemenangan, 6 kali imbang, dan 6 kali kalah dengan rataan 1,5 poin per game. Secara total, Kluivert melewati 80 pertandingan dengan 37 kemenangan, 18 kali imbang, dan 25 kali kalah, 184 gol, dan 138 kali kebobolan. Selama melatih terutama di tim terakhirnya di Adana Demirspor, Patrick Kluivert cenderung menggunakan formasi 4-2-3-1. Ia juga beberapa kali menggunakan pakem 4-3-3 ketika melatih Twente dan Curaçao. Patrick merupakan orang dengan prinsip yang sangat berpegang pada kultur sepak bola Belanda yang terkenal dengan total football, di mana ia menjadikan permainan menyerang sebagai fondasi permainannya. Istilahnya yaitu pertahanan terbaik adalah bermain menyerang. Tentu prinsip ini berbeda dengan pelatih timnas sebelumnya, Shin Tae-yong, yang lebih mengandalkan permainan defensif dengan counter attack cepat dan basic permainan chaos yang mengandalkan fisik dan duel. Sisi positifnya ketika Patrick masuk ke timnas, tipe permainan ini yang akan diubah nantinya, di mana timnas bakal bermain lebih menyerang. Dengan skuad yang kini diisi oleh pemain-pemain diaspora dari Belanda, perubahan strategi dan cara permainan itu dapat dilakukan. Namun, terdapat kekurangan dari seorang Patrick Kluivert, di mana beliau selama melatih cenderung terlalu menerapkan filosofi Belandanya, di mana sering menempatkan pemain-pemain itu di posisi berbeda. Hal ini yang menjadi kendala yang disampaikan media Curaçao saat Patrick melatih di timnas mereka. Ia beberapa kali menempatkan pemain berposisi gelandang tengah menjadi back atau back menjadi striker. Hal itu menyebabkan pemain Curaçao terlihat kebingungan dalam menjalankan strategi di lapangan. Melihat dari portofolio sang pelatih, tentu supporter timnas Indonesia banyak yang kecewa dengan penunjukannya. Secara pengalaman dan prestasi, Patrick berada jauh di bawah Shin Tae-yong yang saat di awal kedatangannya ke timnas Indonesia memiliki CV yang cukup mumpuni, dengan pernah membawa Seongnam Ilhwa juara Liga Champions Asia serta memimpin Korea Selatan lolos dan bertanding di Piala Dunia 2018. Namun menurut PSSI, mereka memiliki dasar kuat atas penunjukan Patrick Kluivert ini.
Patrick dinilai memiliki figur pemimpin yang dicari oleh skuad Garuda, sosok yang dihormati pemain diaspora. Reputasi besar Kluivert di kancah sepak bola diyakini akan memancing respek besar dari para pemain timnas Indonesia, terutama pemain diaspora yang mentas di kompetisi Eropa. Selain itu, Patrick Kluivert diyakini bakal menjadi faktor yang dapat menarik minat pemain-pemain keturunan dari Belanda lainnya untuk membela timnas Indonesia. Apalagi terdapat beberapa pemain grade A yang cukup sulit diyakinkan Indonesia seperti Pascal Struijk, Jayden Oosterwolde, hingga Emil Audiro Mulyadi. Kemudian Patrick Kluivert tidak bakal bekerja sendiri. Ia bakal dibantu oleh dua asisten pelatihnya yakni Alex Pastoor dan Denny Lanzat. PSSI punya alasan merekrut kedua asisten ini membantu Kluivert. Alex Pastoor dan Denny Lanzat diyakini bisa membantu Kluivert dalam menerapkan strategi yang mumpuni. Dalam artian, buat urusan taktik, asistennya ini yang bakal bekerja di samping Kluivert sebagai sosok yang memegang kendali ruang ganti. Denny Lanzat punya kedekatan historis dengan Indonesia. Lanzat memiliki darah Indonesia yang berasal dari sang ibu yang merupakan orang Maluku. Mantan gelandang timnas Belanda di Piala Dunia 2006 ini banyak berkecimpung sebagai asisten pelatih di beberapa klub seperti Feyenoord, Fortuna Sittard, Lech Poznan, hingga Ferencváros. Lanzat juga memiliki pengalaman pernah membantu Giovanni van Bronckhorst di Feyenoord. Denny Lanzat juga dikabarkan pandai berbahasa Indonesia, sehingga ia bisa menjadi lidah penyambung aspirasi pemain lokal di skuad timnas Indonesia. Sementara buat Alex Pastoor, dia memiliki reputasi yang bagus. Pastoor dikenal sebagai pelatih Belanda spesialis klub promosi ke Eredivisie. Tercatat ada 3 klub yang berhasil ia bawa promosi, yakni Excelsior pada 2010, Sparta Rotterdam pada 2016, dan Almere City pada 2023. Bahkan Sparta Rotterdam ia bawa menjadi juara divisi 2 Belanda. Pria yang menimba ilmu kepelatihannya dari pelatih gaib Belanda Foppe de Haan ini juga berhasil membawa tim promosi Almere City ke peringkat 13 di Eredivisie pada akhir musim pamungkasnya pada 2023-2024 sebelum mengambil cuti karir. Pencapaian tersebut impresif karena musim 2023-2024 adalah kali pertama Almere City promosi ke kasta teratas Liga Belanda. Secara formasi, Pastoor menggunakan formasi 3-4-1-2 dan variannya selama setahun terakhir menukangi Almere City terutama di liga teratas Belanda. Namun, ia menggunakan formasi 4-3-3 selama di kasta kedua Belanda, mengindikasikan bahwa dirinya bisa beradaptasi secara taktik. Setelah mundur dari Almere City, ia bekerja sebagai pandit dan analis di televisi Belanda, Ziggo Sport. Antara lain menganalisis partai-partai Liga Champions secara taktis. Penjelasan dan analisis mengenai taktik disampaikannya secara mendalam sehingga namanya beken menjadi pengamat di sana, menggeser nama-nama besar seperti Ruud Gullit hingga Marco van Basten. Tentu pemahaman taktik yang mumpuni dari seorang Alex Pastoor ini yang diharapkan dapat membantu Patrick Kluivert menyusun pakem formasi terbaik timnas Indonesia dalam 4 laga selanjutnya di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dengan adanya kedua asisten yang memiliki cukup pengalaman dalam hal taktik, dirasa Kluivert tidak terlalu kesulitan nantinya dalam mengatur pemain-pemainnya, terutama pemain diaspora dari Belanda. Sebagai pelatih, diharapkan Kluivert mampu mengatasi dinamika yang ada di ruang ganti yang menjadi permasalahan Sintayong selama melatih timnas Indonesia. Namun, tentu ini bukan pekerjaan yang mudah. Ekspektasi masyarakat kini terhadap Kluivert sangatlah tinggi, mengingat Sintayong meninggalkan Indonesia dengan penuh cinta dan kasih dari supporternya. Ekspektasi masyarakat ini yakni timnas Indonesia mampu lolos ke Piala Dunia 2026. Maka dari itu, Kluivert wajib buat memaksimalkan kemampuannya untuk mengantar Indonesia kepada kejayaan. Mampukah Patrick Kluivert membawa timnas Indonesia lolos Piala Dunia, Bung? Coba tuliskan tanggapan kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa buat like, serta subscribe channel Bung Bill, supaya kalian tak ketinggalan berita-berita menarik seputar sepak bola Indonesia dan mancanegara. Thank you.